menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk meningkatkan kompetensi kapasitas TPK kita. Kalau TPK salah karena kita tidak memberitahukan mereka, itu adalah dosa pemerintah daerah. Dosa pemerintah daerah memberikan senjata dan peluru yang banyak, tapi tidak diajarkan cara menembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pelaku pengadaan barang dan jasa di desa dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba membahas pengadaan barang dan jasa di desa berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Saya mulai dulu dari dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa. Ini dimulai dari amanat PP 43 tahun 2014. Ini aturan undang-undang pelaksana tentang desa sebagaimana telah dirubah dengan PP 11 tahun 2019. Kemudian Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan di desa, dan terakhir peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Ini ketiga dasar hukum ini semuanya mengamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa di desa itu harus diatur melalui peraturan kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota, dengan tetap berpedoman pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Jadi intinya, jadi semua kabupaten kota yang mempunyai desa wajib hukumnya untuk membuat satu regulasi yang harus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, hal ini sebenarnya sudah ada sejak peraturan kepala LKPP nomor 13 tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP nomor 22 tahun 2015. Ini kita bicara dasar hukum dulu. Kemudian sebagai pengantar saya bahas sedikit dulu tentang struktur organisasi tata kelola pemerintah di desa. Ini berdasarkan Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Di desa itu strukturnya kurang lebih ada kepala desa atau hukum tua, kemudian ada sekretaris, membawahi kepala urusan ada 2 sampai 3. Kemudian ada kepala seksi, di samping itu ada pelaksana kewilayahan, itu kepala dusun. Ini gambaran tentang struktur organisasi tata kelola pemerintah di desa. Kenapa ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan di awal? Karena ini ada kaitannya dengan struktur pengelola keuangan maupun pengadaan barang dan jasa di desa. Sementara itu kalau kita melihat struktur pengelola keuangan sesuai Permendagri 20 tahun 2018, ada kepala desa atau hukum tua selaku PKPKD, pemegang kekuasaan pengelola keuangan di desa. Nah, jadi kepala desa ini sebenarnya secara organisasi pengelola keuangan itu sejajar dengan kepala daerah, sama-sama penguasa pengelola keuangan. Di bawah nantinya ada sekretaris desa selaku koordinator PPKD. PPKD ini adalah pelaksana pengelola keuangan di desa. Nanti di bawahnya ada kaur keuangan selaku bendahara, kemudian kepala urusan kurang lebih ada 2, dan kepala seksi ada 3 kepala seksi. Di dalam pengelola keuangan, kepala urusan dan kepala seksi ini selaku pelaksana kegiatan dan anggaran. Jadi ini mirip dengan pengguna anggaran. Jadi kalau pada SKPD Bapak Ibu di APBD, pengguna anggaran itu adalah kepala SKPD. Nah, tetapi di desa pengguna anggaran itu ada pada kepala urusan dan kepala seksi, minus kepala urusan keuangan. Jadi kaur keuangan selaku bendahara ini bukan pelaksana kegiatan anggaran, karena nanti ada conflict of interest. Sehingga dalam struktur organisasi pengelola keuangan, kepala urusan dan kepala seksi itu adalah pengguna anggaran, dan mereka di dalamnya RKA-nya itu pengguna anggaran terhadap bidangnya masing-masing. Jadi nanti ada bidang pemerintahan, kesejahteraan, mereka punya program. Nah, dialah pelaksana kegiatan anggaran. Sekretaris desa ini sebagai verifikator seperti PPK, SKPD pada APBD. Jadi dia memverifikasi proses pembayaran, benar nanti melakukan pembayaran sesuai SPP. Jadi surat permintaan pembayaran itu, SPP itu diterbitkan oleh KAUR atau KASI selaku pelaksana kegiatan anggaran. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa seorang kepala desa selaku PKPKD sebenarnya tidak pernah menyentuh uang,
karena anggaran itu dikelola di tingkat KAUR atau KASI selaku pengguna anggaran. Nanti pencairannya oleh bendahara, verifikasi oleh sekdes. Jadi hanya secara administrasi saja kepala desa terlibat, tetapi menyentuh uang itu tidak. Itu kalau kita bicara regulasi yang sebenarnya. Saya masuk ke peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 sebagaimana pengganti dari peraturan LKPP nomor 13 tahun 2013 junto peraturan kepala LKPP nomor 22 tahun 2015. Batan tubuh kita lihat strukturnya ada 7 bab, 20 pasal, 2 lampiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lebih fokus kepada organisasi pengadaan serta metode pengadaan di desa. Saya akan fokus ke situ aja. Pertama, kita bicara organisasi pengadaan dulu. Organisasi pengadaan di desa itu pertama ada kepala desa atau hukum tua, kemudian kepala urusan, kepala seksi, ada TPK, tim pelaksana kegiatan, masyarakat, dan penyedia. Kepala desa atau hukum tua dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa itu tugasnya apa? Menetapkan TPK. Jadi tim pelaksana kegiatan itu penetapannya dari kepala desa, kemudian mengumumkan perencanaan pengadaan. Jadi di SKPD semacam RUP itu diumumkan oleh kepala desa. Kemudian kepala urusan dan kepala seksi pengguna anggaran. Nah, dialah mengelola pengadaan sesuai bidang tugasnya. Jadi kalau di APBD, SKPD di daerah itu kan setiap SKPD itu masing-masing pengguna anggaran. Tetapi kalau di desa maka kepala urusan dan kepala seksi inilah yang pengguna anggaran sesuai bidangnya masing-masing. Jadi di Permendagri 20 itu sudah ditetapkan bidang sub-bidang kegiatan. Nah, disitulah dibagi per kepala seksi, kepala urusan. Kemudian kepala urusan, kepala seksi itu dilarang mengadakan ikatan perjanjian apabila anggaran belum tersedia. Ya, jadi kapan tersedianya anggaran kalau sudah ada perdesnya. Jadi kalau di SKPD APBD itu pada saat baru RKA belum bisa melakukan perikatan nanti sesudah DPA. Di desa juga seperti itu, pada saat berupa rencana belum bisa, tapi tanda tangan kontrak dilakukan pada saat sudah diterbitkan peraturan desa atau perdes tentang APBDes. Kemudian KAUR keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan, karena KAUR keuangan itu fungsinya bendahara sehingga ada konflik of interest kalau KAUR keuangan juga sebagai pengelola. Ini KAUR KASI. KAUR KASI ini mirip dengan pengguna anggaran dan sebagai pejabat pembuat komitmen. Kalau di SKPD APBD, tugasnya menetapkan dokumen persiapan dan nanti dokumen ini diserahkan kepada TPK. Jadi mirip di SKPD APBD. PPK itu menyiapkan dokumen rencana, kemudian diserahkan kepada Popja untuk memilih. Kemudian KAUR KASI ini mempunyai tugas melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan. Jadi bisa saja misal pengadaan barang dan jasa dengan nilai 10 juta, kewenangan cukup KAUR KASI, tidak perlu TPK. Ini diperjelas dengan peraturan bupatinya, karena di Perka LKPP yang sudah terbit itu hanya contoh saja, sampai 10 juta pembeliannya langsung. Dan sebagai KAUR KASI juga punya tugas mendatangi bukti transaksi, atau kalau SKPD dikenal dengan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Jadi dia yang melakukan pengawasannya, menerima hasil pengadaan dari TPK. Kemudian dia melaporkan kepada kepala desa atau hukum tua, dan terakhir menyerahkan hasil pengadaan kepada kepala desa melalui berita acara penyerahan. Kemudian kita masuk ke tim pelaksana kegiatan. Nah, ini menarik Bapak Ibu-Ibu. Karena peraturan LKPP yang lama, TPK kepanjangan tim pengelola, sekarang jadi tim pelaksana. Ini sudah didudukan pada tupoksi yang sebenarnya. Ini penting. Siapa saja sih unsur yang boleh di dalam TPK? Pertama adalah perangkat desa, kedua LKD, lembaga kemasyarakat, dan ketiga masyarakat. Ini di dalam peraturan LKPP menggunakan kata dan, artinya bersifat akumulatif, artinya harus ada 3 perwakilan di dalam TPK, wajib unsurnya. Perangkat desa, siapa sih perangkat desa itu? Jadi perangkat desa yang dimaksud kalau kita merujuk ke Permendagri 20 tahun 2019 tentang pengelola keuangan desa, pemerintah desa, kepala desa atau hukum tua dibantu perangkat desa. Nah, perangkat desa siapa saja? Ada 3 perangkat desa. Pertama ada sekretaris desa, kedua pelaksana kewilayahan,
Ketiga, pelaksanaan teknis. Nah, yang dimaksud dengan perangkat desa pada unsur TPK adalah pelaksana kewilayaan. Kita merujuk pada Permendagri tentang SOTK itu, yang dimaksud perangkat desa. Yang dimaksud Permendagri nomor 20 tahun 2019 bahwa perangkat desa ini adalah unsur pelaksana kewilayaan, itu adalah kepala dusun. Ya, jadi pertama adalah kepala dusun, yang kedua tentang lembaga kemasyarakatan desa. Siapa sih LKD ini? Ada Permendagri juga tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kalau kita merujuk Permendagri tentang lembaga kemasyarakatan desa, Permendagri nomor 18 tahun 2018. Yang masuk dengan LKD itu pertama RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Jadi ini harus keterwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa. Dasar hukumnya Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat desa tadi. Itu diambil dari kepala dusun. Dasar hukumnya ada Permendagri nomor 20 tahun 2019 tentang pengelola keuangan di desa, dan Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Di peraturan LKPP tidak disebutkan siapa perangkat desa. Kedua organisasi dia gasal susunannya. Gasal susunnya ketua, sekretaris bisa ditambah sesuai kompleksitas tugas apa, melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, dan mengumumkan, memilih penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KAUR dan KASI, dan mengumumkan hasil kegiatan pengadaan. Jadi kalau melihat tugas TPK ini sangat sentral, sangat strategis, karena dia pelaksana, dia memilih penyedia, dia juga sebagai pemeriksa barang di PPHP-nya. Jadi pertanyaan, sudah siapkah TPK kita dan unsur-unsur terdiri masyarakat? Nah, hingga ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, yang menjadi tanggung jawab kepala daerah yang baru untuk meningkatkan kompetensi kapasitas TPK kita. Kalau TPK salah karena kita tidak memberitahu mereka, itu adalah dosa pemerintah daerah. Dosa pemerintah daerah memberikan senjata dan peluru yang banyak tapi tidak diajarkan cara menembak. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan like di grup bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Thank you.